sisi negatif dari Sudedo anak Niraja. Ya. Sudedo anak Niraja. Sahabat Suara Tapian, saya beruntung di Sekretariat Forum Jurnalis Batak berjumpa dengan senior saya, Asdon Hutajulu. Kami akan membicarakan satu tema tentang punguan-punguan Batak atau organisasi marga Batak. Kami melihat mengamati sebagai jurnalis yang lama di media-media Batak, cenderung punguan atau organisasi Batak berfiksi atau konflik. Kita sebutlah berselisih. Kenapa? Ini pertanyaan kita. Lalu teman kami, senior kami Asdon Hutajulu menemukan ada garis merah yang harus kita dengungkan. Inilah sumber masalah konflik. Kenapa dan apa menjadi solusi yang harus kita buat. Horas Bang Asdon. Horas, Lae Hotman, Kujut, Marluga. Sudah lama senior kita. saya. Junior saya di jurnalistik. Sudah lama Sama-sama kita. di jurnalis. Iya Bang. Iya. Sudah rindu kita berjumpa. Ini Iya, betul. sekarang wartawan yang menjadi narasumber. Apa Bang? Kira-kira faktor apa sebenarnya yang membuat kita mudah berselisih begitu? Nah, sebelum sampai kita membahas secara detail faktor-faktornya itu, kita harus merasa sangat prihatin saat ini banyak punguan-punguan marga Batak, perkumpulan-perkumpulan Batak yang sangat rentan dengan perselisihan atau pertikaian internal. Contoh sih sebenarnya yang menjadi faktor-faktor penyebab mengapa orang Batak, punguan marga terlebih itu gampang sekali berselisih. Apa yang buat Bang? Apa yang buat? Dari hasil analisa kita dan hasil temuan kita di lapangan itu, ternyata ada 3 faktor utama. 3 faktor itu apa itu? 3 faktor utama penyebab perselisihan di Namardongan Tubuh dalam satu marga atau perkumpulan. Tapi sebelum itu Bang, kan sebenarnya kita punya solusi untuk jangan sampai konflik. Manat Mardongan Tubuh, Elek Marboro, Ya. Bamar Hula-Hula, Dalian Natolu itu kan sumber untuk menyelesaikan masalah begitu. Betul. Nah, disinilah kita orang Batak saat ini, saya lihat sudah kurang memahami atau kurang mendalami apa filosofi Namardongan Tubuh. Sebelum 3 sumber komplit itu, apa sebenarnya filosofi Mardongan Tubuh? Nah, filosofi ini Namardongan Tubuh itu banyak orang Batak sudah lupa. Ya. Bukan Manat Mardongan Tubuh saja yang mau kita perhatikan. Ya. Ada filosofinya yang mengatakan Namardongan Tubuh filosofinya sisada sobba sisada raga-raga. Sisada sobba sisada raga-raga. Lalu sisada ulaon, sisada sitaonon, sisada helaon, sisada hasangapon. sisada Hailaon, sisada Hasangapon. Ini dalam ini. Nah, itulah filosofinya orang Batak. Kenapa dibilang sisada sobba sisada raga-raga? Kenapa tidak sisada sobba dua raga-raga? Kalau dua dia berarti sudah tidak sejalan. Ya. Pengertian sobba adalah menyembah. Raga-raga, kita sekarang udah orang-orang Batak nggak mengerti lagi apa artinya raga-raga. Saya sendiri, sorry Bang. Saya nggak mengerti raga-raga itu apa. Kalau dahulu orang Batak, opung-opung kita itu ada raga-raganya untuk melakukan penyembahan. Raga-raga ini altar, kalau bahasa kerennya sekarang, altar persembahan. Ya. Itulah yang dinamakan raga-raga. Kenapa kita harus satu sada sobah, sada raga-raga? Nah, biar kita sejalan di Namardongan Tubuh ini. Karena konflik, karena gesekan di Namardongan Tubuh sangat rentan terjadi. Ya. Nah, yang berikutnya, itulah faktor persilihan itu, yang 3 inilah yang harus kita pahami nanti yang mau kita bahas. Ya. Pertama apa? Tarombo. Oh, jadi Abang temukan bahwa Tarombo ini sumber konflik juga? Salah satu menjadi sumber utama penyebab perselisihan di orang Batak. Orang Batak. Memang begini Bang, sebelum Abang teruskan, saya menemukan juga ternyata tidak ada
satu marga di orang Batak pun yang berani berkata sudah selesai Tarombo kami gitu. Masih banyak juga. Ya. Jadi gini. Jadi Tarombo ini sumber juga. Jadi disinilah kelebihan dan kekurangan Tarombo itu. Tarombo itu mempunyai kekuatan sekaligus punya kekurangan. Ya. Nah, kenapa? Orang Batak pada zaman dulu sebelum adanya Tarombo tertulis, dikenal di Bonapasokit apa? Partuturon. Ya. Ai majowaha doho tu amoniaha. Oh, majowangi, majowabang, majobapatua. Ya. Itu yang berlaku sampai kita berdiaspora atau merantau. Itu artinya baru di perantauan dibuat Tarombo, bukan? Artinya Tarombo itu berasal dari dibuat oleh Belanda. Dalam rangka apa dibuat Tarombo ini? Oh, jadi Belanda inisiator dari Tarombo? Iya, yang diprakarsai oleh WKHI PES. Ya. Dan disuruh dilaksanakan oleh demangnya Waldemar Hutagalung. Ya. Dia melakukan penelitian untuk membuat Tarombo ini. Dalam rangka apa? Kampung Porming. Oh, itu di Samosir ya? Bukan, di Tanah Batak. Oke. Ya, Kampung Porming itu mengerti kan? Sensus penduduk. Oh, baik, baik. Nah, itu artinya Kampung Porming, sensus penduduk. Nah, kenapa dilakukan Kampung Porming melalui Tarombo ini? Biar bisa Belanda menentukan siapa pemimpinnya yang menjadi wakil Belanda di situ. Jadi dalam rangka pecah belah baru kuasa ya? Ya, itu ada tujuannya tersendiri. Nah, setelah dilakukan Tarombo ini 4 tahun, Waldemar Hutagalung berhasil menyusun Tarombo pertama Batak yang dikeluarkan tahun 1926. Inilah menjadi rujukan bagi marga-marga Batak di seluruh tanah Batak itu untuk membuat Tarombo masing-masing. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah Tarombo yang dibuat marga-marga masing-masing itu menjadi kebenaran mutlak? Tentu tidak. Oh, jadi tidak boleh mutlak itu ya? Tidak boleh mutlak. Nah, menurut saya tidak boleh mutlak. Karena itu, kenapa Tarombo dibuat sampai ke si Raja Batak atau misalnya marga saya, Raja Hutajulu? Siapa yang bisa membuat ini? Berdasarkan apa dia bisa membuat? Tentu berdasarkan ingatan. Siapa opung kami? Opung bapak kami siapa? Opungnya opung bapak kami ini siapa? Itulah ya kelemahan kita tidak tertulis ya. Nah, kelemahannya memang itulah kelemahan Tarombo kita itu tidak tertulis di zaman dulu. Karena disitulah bukan Tarombo disebut. Disitulah dikatakan itu partuturon. Partuturonlah yang berlaku. Nah, setelah keluar buku Waldemar ini, orang Batak pun ramai-ramai membuatnya. Tentu setiap marga. Bahkan kita temukan antara marga A di dalam keturunannya sih tidak sama. Saya contohkan Bang, ini karena Bang jelaskan ini, jadi saya jadi terbuka juga ini. Saya punya Tarombo di kampung saya. Saya panggil, misalnya saya tidak sebutkan namanya, tapi ini fakta. Itu abang saya. Tetapi ketika kami sama-sama berjumpa di Bekasi di perantauan ini, diaspora ini, dia jadi opung saya. Nah, itu naik dua tingkat. Ini kan kita menelisik juga, kita konfirmasi ke kampung, benar itu abangmu, tetapi yang bersangkutan tidak mau mengakui. Iya, saya opungmu begitu. Di marga kami juga ada begitu. Jadi hampir rata-rata marga persilihannya di sini dia. Begitu di kampung kita mertutur dia di bawah kita atau manggil Anggi atau manggil Amanguda, tiba-tiba di sini udah naik nomornya. Saya nggak tahu dari mana ini. Tetapi inilah salah satu kelemahan Tarombo itu. Bisa diutak-atik oleh masing-masing kan, dibuat masing. Makanya saya bilang Tarombo tertulis itu kebenarannya tidak boleh mutlak. Tapi bagaimana kalau disepakati Bang? Ini kan kaitannya dengan sumber konflik tadi. Agar kita tidak berkonflik, duduk bersama sepakat memanggil atau partuturon tadi disepakati begitu. Bisa, tapi gampang nggak? Memang tidak mudah ya duduk bersama mudah. itu ya. Harus ada kerendahan hati. Harus ada kerendahan hati. Kalau menurut saya jalan satu-satunya kita harus kembali kepada Tarombo awal. Tarombo awal yang tidak tertulis yaitu partuturon. Partuturon di kampung itu. Partuturon di kampung karena itu berasal dari sana Tarombo kita. Nah, karena kita sudah makin pintar, makin bolehlah dari segi materi. Wah, ada gitu. Setelah dari kehidupan materinya sudah berkecukupan, maunya dia yang tampil menjadi Raja Ijolo kan. Jadi Alanamora. Nah, gue ingat dong.
Ya atur mata, Hamidu Parjulu, Hamidu Syakangan katanya. Inilah sumber kita. Bagaimana yang sudah terbentuk baku sejak kita lahir. Oh, Bapak tua, tiba-tiba kita maranggi gitu. Paling tidak di poin 1 ini Bang, soal Tarombo ini, apa kira-kira tawaran Bang Asdon agar Tarombo ini juga kita bisa perbaiki gitu? Kalau menurut saya, karena ini sebenarnya banyak harus diulas di Tarombo itu, kita harus kembali dulu ke pertuturan awal. Kita sepakati, mau nggak kita kembali? Jangan lagi kita naikkan dulu nomor itu. Kita pakai dulu yang dari Bonapasogit. Pertaromboan itu. Masa begini, contohnya, ada gitu, di kami juga. Karena nomornya saya tahu menjadi nomor 13, saya nomor 15. Tapi kalau diurut misalnya Bang, karena itu nomor tadi kan, kalau kita lihat secara struktur rangka-rangka yang dibuat diagram. Ya, nama opungnya kan kita nggak bisa tanya itu karena nama opungnya sudah ada di situ, kita nggak tahu di mana itu. Nah inilah, walaupun ada itu, tapi tidak menjadi jaminan itu kebenaran, kebenaran objektif atau kebenaran mutlak. Saya katakan tetap itu kebenaran subjektif. Karena apa? Karena kelemahan kita itu di situ. Dulunya tidak tertulis. Bisa aja dia nambahin di sini, nambah di sini. Lagi pula salah satunya opung-opung kita yang di atas itu kita tidak tahu lagi siapa nama aslinya. Ada yang berubah, misalnya Lai sendiri, anak bapak tuamu. Oh, bilang opung sini. Ada yang bikin nama aslinya. Ada yang bikin Amani ini. Ada yang bikin opung sini. Misalnya Hojot Marluga. Tiba-tiba Amani Yaha. Kalau udah di Tarombo. Yang lain ini. Nah, kalau sudah Marpohopu ganti lagi namanya. Itu kan. Nah, karena memang kelebihan orang Batak di situ. Karena gelar tertinggi di adat Batak adalah apa? Opu. Nah, dan cenderung itu yang muncul ya. Muncul. Makanya saya heran kalau ada marga Batak tungguan, misalnya Raja Lumban Gaul. Nah, harusnya memang Opu Raja Lumban Gaul. Tapi ada aku bilang misalnya titik-titik marga ini Raja. Silahi Raja misalnya. Nah, saya juga jadi bingung. Kenapa jadi di belakang Raja? Gitu. Nah, yang berikutnya Tarombo. Kenapa kita selalu komplek ini? Kenapa kita bertahan dengan, misalnya ada yang ngaku nomor 14? Ya, menurut kaulah itu nomor 14. Menurut saya tetap 15. Tapi kita kalau di Bonapasogit, kau tetap adik saya. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya menarik ini Bang soal Tarombo ini. Solusi tadi sudah ditawarkan. Mari kita duduk bersama, kita sepakat ke kampung halaman jadi rujukan ya. Jadi rujukan. Lalu itu rujukannya. Yang kedua jadi menarik ini saya ingin dijabarkan konflik sumber kedua itu apa? Kalau saya lihat konflik kedua itu, saya lihat pembagian warisan di Bonapasogit itu sejak zaman dahulu. Pembagian warisan hukum adat Batak kan tidak tertulis. Misalnya, pembagian hukum adat terhadap benda bergerak. Benda bergerak kalau di Bonapasogit apa? Tentu ternak. Ternak ada horbok, pinahan, B2 dan sebagainya. Ini juga bisa menjadi konflik, boloso adil, kalau tidak adil. Nah, ada marga gara-gara pembagian ini sampai ratusan tahun. Bukan hanya ada, banyak juga. Ada, katakan kalau kita banyak kan relatif itu banyaknya. Sampai ratusan tahun, dan Mardomu. Tidak ketemu lagi dengan... Mardomu di Tanoraran. Daksa ulau kita dohoti. Daksa dahatai. Nah, ini apa mesti yang begini yang kita wariskan kepada generasi kita yang sudah memasuki zaman milenial ini? Tentu kita harus memberikan. Padahal orang-orang tua kita selalu mengatakan, baik kamu makan adengani, waris sok kamu makan adenggan-denggani. Nah, satu kelemahan Tarombo yang satu lagi sebelum lupa. Di Tarombo ini kan ada saya lihat kelemahannya juga tentang yang saya bilang barusan, bahwa opung kita kan selalu hanya memberitakan yang baik-baik. Nah, yang tidak baiknya apa? Yang agak sukar kita terima zaman sekarang. Opung kita kan ada yang beristri 1, 2, 3. Nah, keturunannya ini mana? Dari istri kita pertama dan kedua ini. Jarang itu ya. Makanya Martarom, kalau ada orang Batak, nomornya sekarang nomor tinggi-tinggi, nggak perlu dibanggakan. Karena hasil kita analisis aja dari sumber Tarombo itu. Biasanya kalau nomornya misalnya 13 atau 12, ini biasanya. Ini adalah
keturunan dari istri kedua atau ketiga. Kenapa begitu? Tapi nggak selalu juga, Pak. Biasanya yang kita lihat. Ya. Nah, misalnya, karena ini pengaruh dari sistem perkawinan lepirat yang dianut oleh masyarakat adat Batak. Iya, tapi bisa juga karena kakeknya misalnya tua menikah bisa aja. Iya, bisa jadi, tapi jarang dulu orang Batak. Kalau orang Batak menikah, malah sampai menikah 3 kali, iya. Oke. Dan Nah, sebelum ini ke masuk Kristen, nggak? Yang menjadi persoalan, masuk nggak keturunan nyanyi di dalam Tarombo? wah, itu juga jadi ya. Nah, saya lihat banyak yang nggak masuk. Contoh saya lihat, keturunan kita satu opung misalnya. Apa itu? Misalnya Naira Saon, kan ada Naira Saon nomor 2, Naya Baton, Naira Saon, Naisuanon. Ya. Sorba di Manua. Ya. Sorba di Manua istrinya 2. Ya. Istri pertama. Ya. Dari istri pertama anaknya 5. Dari istri kedua anaknya 3. Ya. Ini masih Boru Pasopahit. Kalau dibilang si Boru Pasopahit, ada yang bilang ini dari Mojopahit. Kalau saya bilang nggak ada dari Mojopahit. Dari mana dari Mojopahit? Mojopahit aja abad ke-7 sudah hampir punah. Abad ke-10 sudah hampir punah. Ya. Sedangkan kita belum ada abad kira-kira orang Batak itu baru ada abad ke-12 atau ke-13. Baik. Nah, ini dari mana Mojopahit ke situ kan? Nah, tapi bolehlah orang mereka-reka kan. Disitulah kehebatan orang Batak itu membuat suatu kearifan sosialnya. Jadi banyak yang bilang kearifan sosial inilah kekuatan orang Batak. Disitulah kekuatan Tarombo. Di situ bahwa dia hanya orang Batak lah yang memiliki Tarombo yang paling sampai lengkap begitu sampai ke si Raja Batak. Suku lain mana ada di Indonesia? Di dunia juga nggak ada. Tapi imajinasi nenek moyang kita pasti hebat lah itu. Nah, itulah imajinasi nenek moyang orang Batak itu selain hebat, sastrawan yang hebat. Iya. Nggak bisa menulis huruf Latin, tapi bisa marupasa kan. Iya. Si soli-soli kan. Si ada parigogo misalnya gitu. Iya. Nah, kembali ke ini Bang, ke tadi kan poin kedua tadi sebenarnya. Poin kedua harta warisan itu. Lalu nanti karena keturunannya berbeda, bisa berbeda juga pembagian warisan. bisa. Tapi umumnya saya lihat di hukum adat Batak ini kan sering menjadi persoalan keturunan istri pertama. Nah, karena kita menganut sistem patrilineal, Ya. kalau saya membuat teorinya sendiri itu sistem kita menganut sistem patrilineal absolut. Kenapa saya tambahin absolut? Karena segala sesuatunya harus margani ama, harus marga daripada pria yang harus diikutin. Nah, kita kan nggak bisa perempuan menjadi ahli waris. Karena perempuan sudah Mengikuti suaminya. suami. Nah, kalau yang saya tahu, ada waktu dia perkawinan dulu, Ya. perkawinan dulu di dalam waktu Mangolosi itu juga akan dikatakan dia dapat apa? Hauma Pauseang. Tapi biasanya Hauma Pauseang yang saya tahu di Toba, setelah 30 tahun kemudian dia harus kembali kepada pihak marga laki-laki, pihak marga hula-hulanya. Jadi makanya kalau lihat pengertian huta juga harus kita mengerti, pengertian lumban, pengertian sosor. Semua huta yang didirikan harus ada Boru Nagojong ya. Boru artinya Boru juga pendiri dari huta itu. Nah, kenapa disebut huta? Ya. Orang Batak sekarang huta diartikan hanya sebagai kampung. Sebenarnya tidak. Di dalam filosofinya orang Batak, filosofi hukum adat Batak, pengertian huta itu ada. Ya. Filosofi daripada pengertian lumban ada. Ya. Nah, pengertiannya begitu juga dengan sosor. Ya. Nah, huta apa? Huta itu pemukiman. Ya. Pemukiman satu kelompok marga yang satu opung. Dan tadi jangan lupa ada Boru di situ ya. Ada, karena dia kan menikah, ada borunya. Ya. Dari kalau udah menikah borunya, dilema Pauseang Natuson. Ya. Itu jangan dilupakan. Ya. Nah, itu Boru hukumnya. Nagojong gitu. Boru ya. Nagojong. Makanya ada dodot si Bagedeng tua. Ya. Ini kepada cucu pertama yang memberikan namanya dia. Omah Hamoran di Bataki. Ya. Inilah kekayaan orang Batak. Namanya menjadi gelar opung. Ya. Nah, itu yang kedua harta warisan. Ya. Harusnya begitu harta warisan ini dibagi. Dahulu kan kenapa tidak terjadi? Karena kita memang sangat menghargai orang tua, sangat patuh. Aido debata natarida natua-tua tei. Sekarang coba pengertian, pernah nggak dengar anak kandung nama Riboto menggugat
ibu kandungnya soal harta warisan. Pernah. Kejadian. Kita coba telah dari segi hukum adatnya. Memang ibunya salah. Ya. Makanya dia dikalahkan oleh pengadilan negeri. Kenapa salah? Ya. Karena secara hukum adat, si ibu tidak berhak menjadi ahli waris dari harta peninggalan suaminya. Ya. Kalau menurut hukum adat Batak. Yang berhak dia apa? Dia hanya berhak menikmati, menjaga sampai di masa tuanya, sampai masa akhir hidupnya. Ya. Dan ini akan menjadi warisnya adalah anak lelakinya. Karena filosofi adat hukum Batak itu tetap mengacu kepada marga. Ya. Marga itu siapa? Ya, Laki-laki. Patrilineal absolutnya itu dia di situ. Nah, jadi abang kritis itu. Jadi absolut itu juga tidak terlalu baik ya. Makanya keluarlah peraturan Mahkamah Agung, surat edaran Mahkamah Agung bahwa yang berlaku di seluruh Indonesia bahwa ahli waris itu anak kandung baik perempuan atau laki-laki sama kedudukannya. Tapi ungkapan Batak juga ada begitu, Pak. Sebenarnya nggak ada. Jadi sama laki-laki dengan perempuan. Ada. Jadi saya akan temukan nanti, saya akan buat di video ini. Ungkapan itu ada. Saya pernah menulis buku ungkapan filosofi Batak. Sisada Lulu. anak, sisada lulu. Lulu di anak, sisada lulu di boru. Iya. Artinya sama kan, setara sebenarnya. Tapi pembagian warisan tidak. Oh, itu masalahnya. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari, iya. Karena kenapa? Seorang ibu tidak mempunyai peran di dalam. Dan juga kalau kita ungkap ini, peranan seorang ibu sebenarnya wanita di dalam hukum adat itu tidak ada. Jadi terkesan hukum adat Batak itu tidak adil kepada wanita. Kita lihatlah konteksnya sekarang ya. Kalau bicara adat Batak misalnya, pesta budaya, pesta perkawinan, perempuan tidak pernah bicara ya. Iya. Nah, harusnya diberi peran perempuan dong. Nah, karena dia mengikut marga suaminya. Lagi-lagi itu. Nah, kenapa? Di dalam hukum adat Batak itu sebenarnya kalau bahasa ekstrimnya saya katakan bahwa peranan wanita itu hanya sebagai properti untuk bagi marga Batak. Waduh, bahaya. Bahasa ekstrimnya. Nah, dia hanya sebagai pelengkap suaminya. Bukan pelengkap pendamping. Coba kita balik ke Nomensen. Ketika dia datang sendiri ke Tanah Batak untuk melakukan penginjilan, ya. Karena dia tidak mempunyai istri, dia bawanya istrinya, orang Batak selalu menganggap Anda rendah. Ya. Aisyir wa matan, ijir inat tanah. Nah, itu kan tersirat suatu kandungan makna kehidupan itu kan perlunya pendamping hidup. Tapi hanya sebatas pendamping. Telah disinggung Nomensen. Saya temukan juga di beberapa buku, tidak pernah orang Eropa sewaktu bersanding ke Tanah Batak, mereka menikah dengan perempuan Batak. Ya. Saya bayangkan seumpamanya ada perkawinan silang, barangkali ya berbeda lagi ya. Nah, tapi kalau kita singgung sedikit itu nanti, barangkali nanti para ahli-ahli teologi kita jadi tersinggung sama kita. Kita juga bisa bersuara, jurnalis bisa bersuara. Ya, oke. Karena saya lihat dari analisa literasi yang kita temukan, bahwa sebenarnya misionaris kita itu menganggap rendah terhadap bangsa Batak ini. Iya, oke. Sudah di situ, Pak. Sudah. Sekarang kita mengotokritik diri kita. Tadi poin kedua itu harta warisan. Lalu apa lagi sumber konflik ketiga tadi? Sumber konflik ketiga yang mungkin ini yang saya temukan juga waktu saya membuat bukunya di Samosir, asal marga, salah satu asal marga lah. Apa saya sebut ya? Perlu kita sebut bukunya? Nggak usah sebutkan nanti. Tapi nanti saya udah baca buku itu, bagus. Oke. Jadi ini yang poin ketiga saya lihat menjadi sumber konflik juga dari dulu ya, dari sononya yang sekarang masih bertahan lihat konflik ini. Hak kesulungan. Hak kesulungan. Kenapa hak kesulungan? Jadi saya pernah suatu saat ketika berpikir, apakah ini ada hubungannya dengan Esau yang menjual hak kesulungannya kepada adiknya si Jakob. Nah, padahal ini nggak ada korelasinya sama sekali kan? Tidak ada sebenarnya. Nah, hak kesulungan ternyata kalau kita lihat di dalam teologinya, kekristenan mengatakan bahwa hak kesulungan itu adalah hak istimewa yang diberikan kepada seorang sulung. Ya, kebetulan saya anak pertama, Bang. Anak sulung dari semua dedek saya. Saya juga merasa begitu karena anak sulung
ada perasaan adik-adik kita ini kita diistimewakan. Padahal Iya. sejujurnya saya tidak merasa itu begitu. Kalau kita bicara dari misalnya ada Batak, iya. Ya. Kenapa hak sulung itu sangat istimewa? Ai dang nahamatean amahami. Hami. Horo nahamatean nama. Pernah nggak dengar itu? Iya gitu ya. Apalagi Horo nahamatean nama bulu anak syakangako. jadi Nah. dipikul syakangan itu Syakangan lah. Karena di syakangan inilah pengganti. bapaknya di ulaun-ulaun adat, di ulaun persauran pihak Batakon di Tadi abang bangkanya. kan sebut itu hak Hak dari kesulungan. ya, artinya keistimewaan diberi Tuhan lah kita Nah. sebut. Tapi kan kenapa menjadi sumber konflik juga? Apakah bisa diambil itu? Nah, inilah yang saya katakan itu. Di Tarombo tadi, balik kita ke Tarombo nanti, ini produk dari Belanda yang diutak-atik oleh Belanda. Ada kosyakangan. Ada juga begitu ya. Nah, ada kosyakangan nyodo. Ai hami do maboton. Mungkin Tarombo ini. opungnya disebut ya. Opung Iya. jangan. Kalau dia Ini, pribadi kan secara perasaan, masa dia mau ngambil haknya abangnya? Tapi kalau opung mungkin beberapa generasi bisa Nah, inilah dibolak-balikin, yang Bang. kita temukan di dalam penelitian saya di Samosir itu. Ya. Kita buka dia. Belanda dalam rangka kampung Forming ini Ya. untuk menentukan raja hutan atau yang disebut dengan nagari, Ya. nagari harus melalui adat Batak, hukum adat Batak ini, tataran hukum adat Batak ini. Siapalah yang anak syakangan yang betul. Nah, kita temukan dalam buku ini dipilih. Oh, kaunya raja hutan atau nagari di sini karena kau anak keturunan sulung. Ya. Nah, itulah hak sulung itu kan? Ya. Nah, sulung. Lah, datang anak sulung ini yang kita temukan ini. Buasa gabi bulada mengatur gabi raja son. Suadok peha munga gabi raja audi hutawan. Allah. Nah, ini nggak ada pun Belanda di sini kolonial. Saya sudah menjadi pemimpin di sini. Iya. Kenapa kau yang mengangkat aku jadi pemimpin? Katanya. Ya. Wah, ini. Jadilah konflik dia dengan Belanda. Datang Belanda diam-diam, dipilih keturunan adiknya. Ya. Nah, dari yang dipilih. Sebenarnya kaunya cocok jadi raja hutan nagari. Itu terjadi. Nah, kenapa? Ya pengmuna hijang hamur syakangan. Di kota Katik lah ini, Tarombo kita ini Ya. menjadi sumber perselisihan sampai sekarang. Sampai dibawa ke kota. Sampai luar. Nah, menjadi nagari dia. Jadi makanya nanti ada korelasinya dengan kekristenan yang saya bilang tadi, tidak serta mampu meredam konflik ini. Karena kekristenan berjalan di tanah Batak sejalan dengan politik DPD et impera. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Buktinya, begitu ini diangkat dari keturunan marga adiknya yang sulung ini, diangkat lagi menjadi nagari dengan melakukan penandatanganan Korte Perklaring, Apa itu? perjanjian pendek Dengan Belanda. Belanda. Isinya perjanjian pendek, kau harus patuh menjadi aparatur bahasa Bataknya. Tahu nggak bahasa Bataknya? Bahasa Batak. Kirani. Oh. Karani Belanda, Oh. Belanda Jolo. Karani di Belanda, tapi digaji oleh pemerintah Belanda. Dan kau harus tunduk kepada Belanda dengan membayar balasting pajak. Pajak ya. Nah, plastik. Nah, inilah yang menjadi si Jalobeo mau nanti. si Jalobeo mau. Nah, inilah yang mengikuti. Padahal dia keturunan bukan anak syakangan. Bisa-bisa dari Syapuden diambil. Itu ya. Nah, inilah menjadi sumber konfliknya juga. Tapi heran juga, DPD et impera itu kan bukan bahasa Belanda, tapi jadi Nah. slogan Belanda. Jadi slogan Belanda DPD et impera. Nah, Itu inilah yang bahasa Latin ya. inilah yang kami berapa dengan teman kita di Institut Batak. Ya. Kita telah ini. Ternyata ini menjadi benih, boni, bahasa Bataknya boni, bibit. Ya, Bibit. sumber. Nah, bibit menjadi potensi konflik lah ini di dalam diri orang Batak. Ya. Yang terbawa-bawa sampai sekarang. Jadi terbawalah itu kepunguan ya. Bawa lagi kepungan marga Sebelum abang teruskan, saya melihat tadi karena disinggung juga sending bagaimana kekristenan Batak itu kurang tuntas. Tapi menurut saya justru kita kurang responsif secara umum ini. Sorry ini otokritik ini kan. Iya. Otokritik yang kita buat ini kita kurang kerendah hatian. Jadi setiap ada konflik kita selalu ego menonjol. Nah, itu Karena dia punya uang, dia selalu merasa lebih hebat. Ini Ya. tidak ada kerendahan hati. Ada. Merasa dia lebih hebat, lebih sempurna begitu. Inilah yang saya katakan bahwa
sisi negatif dari Sudedo anak Niraja. Ya. Sudedo anak Niraja, Aisyah Harwai. Tapi untuk membuat orang percaya diri, mental kita percaya diri, nggak salah juga sih. Saya anak raja kok. Gitu. Iya. Tapi jangan tindakannya jadi apa namanya? Tidak raja ya. Tidak raja. Makanya kenapa ada Sudedo anak Niraja? Karena dari dulu, sejak zamannya sebelum datangnya Belanda, udah ada sistem hatoban kan. Penjualan budak. Bahasa kasarnya penjualan budak. Penjualan tenaga. Aisyah ada Aisyah doi, hatobak kuri. Hutu hormai. Ada dulu. Itu berlaku dari dulu. Dulu. Itu yang dihapus oleh si Singamangaraja. Dan nomen saya katanya begitu. Dan Nomensen juga yang ketika datang ke Tanah Batak. Ya. Tapi kita juga harus bisa nanti suatu saat kita bahas juga ini tentang Nomensen dari dua sisi. Nah, kembali kita ke Tarombo ini. Iya. Akibat daripada DPD admin Pera ini menjadikan benih potensi konflik di dalam orang Batak. Ya. Itu sebabnya yang kami lihat, yang saya perhatikan, potensi konflik ini menjadi bom waktu yang kapan saja siap meledak. Ditambah lagi, ditingkahi lagi dengan sikap anak Niraja Sude, anak Niraja ini. Nah, begitu dia nggak cocok ada dengan suatu perkumpulannya itu, wah, Aisyah Harwai ya, Harwana yang beko, tupungan non. Mungkin satu hal yang kita dengungkan, Bang, sebagai kita sebutlah kita intelektual Batak ya, karena jurnalisnya nggak berlebihan kita sebutin. Ternyata narasumber juga tidak kalah hebat dari narasumber yang pernah saya wawancara, lancar begitu. Maksud saya begini, Bang Asdon, saya kira kita harus sadar bahwa konflik di orang Batak itu juga konflik nomor donga tubuh itu karena kita tidak belajar. Ini kan sudah modern. Misalnya demokrasi kan sudah memberi ruang untuk menyelesaikan konflik. Tapi kita kadang-kala selalu tidak puas menyelesaikan itu. Tidak mengakui apa yang sudah dibuat oleh teman kita. Secara organisasi bisa diselesaikan, tapi karena tangan-tangan yang Nah, makanya di situ saya katakan Kristenisasi di Tanah Batak itu tidak serta-merta bisa mampu meredam potensi konflik di dalam diri orang Batak. Apa yang menjadi keluar dari potensi konflik itu adalah karakter negatif. Karakter negatif ini tidak bisa sampai sekarang. Coba, gereja aja berselisih kok, berbadai kok. Sampai berapa tahun itu dulu gereja kita itu apa? Baru bisa damai. Apa yang bisa mendamaikan? Bukan manusia, tapi sistem kekerabatan Dalihan Natolunya juga. Nah, ini contoh. Berarti gagal nggak kekristenan? Tidak gagal total sih. Tapi kita bisa menjadi orang Kristen. Tapi kita tidak memahami sesungguhnya di dalam diri kita ini masih ada karakter negatif atau potensi konflik yang harus kita sisihkan atau kita buang dari diri kita ini. Hai hita do sugut, hita do haduan. Makanya kembali kepada filosofi nomor dongat tubuh. Sisa ada raga-raga, sisa ada somba, sisa ada raga-raga. Kalau udah dua raga-raganya, berarti itu sejalan. Dua meja persembahan, tapi satu tujuan kita. Berarti nggak sejalan lagi kan? Ini nggak pernah dibicarakan orang ini. Sisa ada soba, sisa ada raga-raga ini. Sisa ada hailaun. Sisa ada hailaun, sisa ada hasangapon. Bolu maila. Ada misalnya marga lubag gauli si. Misalnya penjahat. Maila dihitakan ke lubag gauli. Ale bulu ngarong gabi menteri misalnya gabi wakil presiden. Wah, lubag gaul. Lubag gaulnya yang kelihatan. Nah, sampai begitu juga menteri yang lain, kalau Batak, marganya yang kelihatan. Nah, ini itu ya. Itulah filosofi kan. Positif negatifnya itulah kita bermarga ini kan. Ketika ada seseorang yang hebat, kita ikutlah kita. Ikutlah kita menjadi hebat. Secara tidak langsung. Tapi kalau ada yang negatif kita juga kena. Misalnya Jabikir dulu. Ketika dia melakukan pembunuhan secara keji, ikut marganya yang ternoda kan. Si Syakjol Madewinda dok bulu paju pangduk margai misalnya. Jadi, padahal enggak, ini hanya perbuatan oknum. Hanya oknum kan. Nah, yang menjadi saran saya sebenarnya, kita memang orang Batak ini dari karakter negatif tadi menjadi susah untuk merendahkan diri. Harus kembali ke merendahkan diri seperti Lai Hojot bilang. Kita harus bisa nggak kita merendahkan diri atau duduk bersabar bersama ya. Kalau misalnya ada di kumpulan itu tidak puas dengan susunan kepengurusan ini, udah tunggu aja masa berlakunya.
Harusnya begitu ya. Tunggu masa berlakunya berakhir. Masa periodisasinya nggak ada kok pengurus marga di dunia ini yang seumur hidup. Iya. Cuma 3 tahun paling lama. Yang pengurus marga itu, ketua itu pun nggak mau sebenarnya dipilih. Tapi karena merela demi kesinambungan, supaya ada pengumuman marga ini tetap solid kelihatannya. Nah, dia mau berkorban. Ada nggak yang nggak berkorban ketua pengurus marga itu? Itu kan pengorbanan sosial itu. Habis waktu, habis materi. Kasihan juga sih ya, kasihan juga sebenarnya. Iya. Tapi saya melihat dari sisi lain, Bang, soal rendah hati tadi, kenapa menurut saya tidak tuntas kita bisa menyelesaikan konflik-konflik internal kita misalnya, karena kita selalu menonjolkan hak kita. Iya. Jadi hak kita tuntut, tapi kewajiban kita tidak beri. Nah, ini salah satu kelemahan kita. Ya. Kita begitu nyaring bersuara kalau sudah menuntut hak. Ya. Tapi ketika kita disuruh urunan, banyak diam. Dan tidak banyak rela juga memberi kewajibannya dengan ikhlas. Nah itu. Ikhlas memberi kewajibannya, tidak menuntut haknya begitu. Jadi kita selalu menonjolkan hak. Nah, itu yang saya bilang itu. Ketika ada program sosial, memberikan misalnya beasiswa kepada keturunan marga kita yang sudah yatim piatu. Tapi nggak ada respon. Ya. Responnya ada, tapi sedikit dibandingkan jumlah marga itu yang ada. Nah, kenapa kalau sudah menyangkut, hami dope, bahasa dang dohot hami, parsi dohot hami. Ya. Nah, ini yang kuat kan. Artinya haruslah adanya ajas balancing kan. Balancing itu antara kewajiban dan kewajiban, kewajiban dan apa itu? Hak. Harus balancing dong. Ini jadi menarik ini Bang. Nanti bergiliran lah senior-senior list saya akan undang narasumber saya. Ternyata banyak juga ini yang bisa jadi bicara. Apa lagi yang bisa kita perdengarkan Bang tentang sumber-sumber konflik ini? Saya kira tiga harta waris. Dalam perkembangan banyaknya pengumuman marga ini saya lihat di Tarumbuan itu ada yang saya dengar. Yang setelah di Jakarta Torombonya naik menjadi dia menjadi levelnya 15 jadi 13 gitu. Nah, 15 jadi 14, katakanlah 14. Padahal di Bona Pasugit dia panggil, Yang Giang, apa kabar? Kan gitu. Sampai di sini, Bapak udah. Ya, itu. Yang paling anehnya, sama bapaknya kita panggil Bapak tua, di sini juga panggil Bapak tua anaknya. Itu. Nah, itu kan ada itu. Ya. Ada beberapa yang saya temukan begitu. Jadi bagaimana solusinya? Kembali, kalau menurut saya, kembalilah dulu kita ke partuturon yang berasal dari Pandamasugit. Karena itu sumber mata air daripada partuturon orang Batak. Ngomong-ngomong Bang, di beberapa hari yang lalu saya buat di beranda Facebook saya mengkritisi Raja Hatta, Raja Hatta yang di Parsinabung itu, jangan hanya ngomong, sorry. Karena merasa mereka lah yang menguasai. Ini bisa saya kritik dikit. Tapi nggak apa-apa, kita kritisi aja sebagai jalur arus maju. Ini sebelum Abang kritik, saya sampaikan begini. Masukan aja. Iya, masukannya begini. Jangan hanya ngomong, tulis juga apa yang kau sampaikan. Tapi ada teman saya dulu di majalah Tapian, Thomson Hayes. Huta Soit ini sastrawan. Ya, dia tanggapi. Saya Thomson ini bilang, tapi jangan hanya ajak untuk menulis, ajak juga membaca. Jadi kita tidak luas. Jadi wawasan kita sebenarnya terlalu cetek begitu. Jadi itulah yang kita kasih masukan. Jadi yang kita perhatikan yang kita saksikan ini, raja-raja Parsinabung kita ini kebanyakan hanya coba bicara. Bukan, copy paste dari apa yang didengarnya dahulu, apa yang dilihatnya di zaman dahulu, itu yang diikutin. Padahal ini sudah bertambah zaman, eranya juga berbeda, harusnya aktual ya, aktual. Relevan juga. Jadi harus mengerti filosofi hukum adat itu bagaimana. Nah, jadi apa? Nah, jadi kalau hanya sekedar menghafal upasa, mungkin anak-anak juga atau remaja juga harus kita biasakan menghafal kan. Namanya juga menghafal. Makanya saya bilang saya juga prihatin dengan beberapa adat ini.
kita orang adat, kita orang Batak udah menjadi permisif. Ya, ya. Sebagian sudah permisif. Misalnya, kenapa saya katakan permisif? Ada yang seharusnya ulaun sari matua dibikin jadi sahur matua. Ya, ya. Masih ada anaknya yang belum nikah, tapi dinaikkan menjadi karena katanya umurnya sudah di atas 70. Ya, ya. Nah, itu yang saya bilang katakan, tidak semua prinsip air godang air laut berlaku di ruhut adat Batak. Kenapa? Contoh, misalnya kalau dibikin dia sahur matua, Ya. karena umurnya, walaupun masih ada anaknya, boru dan anaknya masih belum menikah. marhasohotan Ya. atau menikah. Ini secara tidak langsung, kalau dibikin jadi sahur matua, akan melarang dan tanda petik hula-hulanya kalau ini kawin yang dua ini suatu saat nanti untuk mangulosi. Karena apa? Karena dia di dalam ulaun sahur matua itu sudah menerima ulos sape tua, yang mengartikan bahwa ulos sape tua sudah berakhir di sini ulaun mudi portibion. Oh, begitu ya. Nah, sudah tidak ada lagi tanggung jawabmu. Itu Nah, harus dipikirkan ya. itu Secara yang harus kita psikologi jadi pikirkan. mengganggu nanti. Nah, jadi Baik. lah, ngai jalo hula-hula misalnya aka piso-piso sian ulos ahaon, sahur matuaon. Ya. Kan udah jalo. Bah, iulosi muse berena. Ya. Anak ni namo dingon. Ya. Bagaimana itu? Padahal dia udah pasahat apa? Ulos sape tua. Ya, ya. Artinya ulos sape tua. Itu yang terakhir ulos dari hula-hula. Itu ulos terakhir dari hula-hula. Oke. Jadi bagus Bang. Sudah kita kritisi. Saya kira nanti tema yang lain kita akan Boleh, bicarakan Bang. kita bicarakan yang lain. Mungkin resume lah dari pesan moral yang kita sampaikan agar jangan kita hanya berteriak sebagai jurnalis, kita tawarkan solusi. Iya, seperti yang kita bilang itu. Iya. Kalau di dalam suatu hubungan marga terjadi misalnya konflik apa itu misalnya? Karena tarombo. Ini yang paling utama saya lihat di belakang ini gara-gara tarombo ini, marga-marga besar yang ternama di orang Batak ini menjadi permusuhan. Sampai dideklarasikan oleh ketuanya, daksa ulo kita doho poparanyan. Katanya gitu. Ada saya dengar itu. Mereka yang cerita ke saya, bahkan ketuanya, pengurusnya yang cerita, dan sakulaun. Apakah ini yang mau kita cari? Ya. Apakah ini yang mau kita inginkan? Tentu tidak. Ini akan menjadi bahan tertawaan bagi marga-marga lain. Batak tuh berbeda. Kan gitu. Kalau urusan adat kan berbeda-beda. Kita bukan perbada sebenarnya. Padahal Tapi gampang disulut. Makanya saya bilang itu politik DPD NPT ini menjadi benih perpecahan. Benih karakter negatif kita menjadi ada di dalam tubuh orang Batak. Begitu. Nggak ada. Coba perhatikan. Hampir tidak ada perkumpulan orang Batak, baik marga, organisasi sosial, organisasi pengacara yang banyak orang Bataknya yang tidak retak atau berselisih sampai mencuat kebenaran. Dan itulah menariknya orang Batak. Tapi anehnya, sebelum tutup, anehnya, kalau kita di internal sering gontok-gontokan. Tapi kalau kita keluar, kita bersatu, bisa bersatu. Itu hebat. Nah, itulah salah satu keunikan bangsa Batak ini kan. Jadi, contoh kasus Joshua, semua kita apa? Ya, benar. Berkata. Shape Joshua misalnya gitu. Shape kasus Joshua. Penjarakan Sambo, hukum mati Sambo misalnya gitu. Ya. Nah, itulah kehebatan orang Batak. Oke, Bang. Terima kasih Bang Asdon Hutajulu, senior saya di jurnalis. Demikian bincang-bincang kami Suara Tapian. Terima kasih sudah menyaksikan YouTube ini.